Baik, selamat pagi Pak Nugi dan kakak-kakak asisten dosen. Di sini perkenalkan, nama saya Yulian Agus Kusumajaya, NPM 1906103330, akan mempresentasikan tugas besar pemrograman komputer yang telah saya buat. Nah, di sini saya sudah membuat aplikasi yang berbasis desktop. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kasus dari aplikasi yang saya buat. Setelah itu model matematis dari program yang telah saya buat dan flowchart dari atau algoritma yang telah saya buat. Nah, di sini saya membuat aplikasi mengenai maksimasi profit. Nah, aplikasi yang saya buat ini berguna untuk mencari profit maksimal dari produksi sofa yang akan dilakukan. Nah, rumusan masalah dari aplikasi yang saya buat adalah bagaimana menentukan jumlah produk dari masing-masing tipe sofa agar mencapai profit maksimum. Nah, setelah itu bagaimana keuntungan optimal dari jumlah produksi sofa yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya di dalam model matematis program saya ini terdapat dua jenis inputan, yaitu fungsi tujuan dan fungsi kendala yang masing-masing berguna untuk mencari profit maksimum. Di sini saya menggunakan dua fungsi kendala untuk mencari profit maksimum. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan flowchart yang telah saya buat. Nah, di sini sudah terdapat flowchart yang telah saya buat, yaitu pada pertama-tama pada window pertama terdapat ucapan selamat datang dari aplikasi. Setelah itu user mengklik push button dan lanjut ke window 2. Di window 2 user menginputkan nama dan jenis kelaminnya. Setelah itu langsung menampilkan output nama dan jenis kelamin user itu sendiri. Nah, setelah itu pada window 3 terdapat kata untuk melanjutkan ke perhitungan. Setelah user mengklik button, lanjut ke window 4. Nah, pada window 4 ini user memilih jenis sofa yang akan dijadikan variabel X1 dan X2. Setelah itu pada window 5 user akan menginputkan fungsi tujuan dan fungsi kendala. Nah, di sini user menginputkan dua jenis fungsi kendala. Nah, pada window 6 aplikasi akan menampilkan titik maksimum dan profit maksimum yang dihasilkan berdasarkan fungsi tujuan dan fungsi kendala yang telah diinputkan. Nah, di sini saya menggunakan modul LJS yang digunakan untuk mengaitkan interpreter Python berserta lingkungannya. Nah, setelah itu saya menggunakan modul Match agar bisa menghitung dengan model matematika. Nah, di sini saya menggunakan PyQt5. Nah, PyQt5 itu sendiri adalah sebuah platform yang menghubungkan GUI dengan bahasa Python itu sendiri, dengan aplikasi Python itu sendiri. Nah, saya juga menggunakan modul Qt Core, Qt GUI dan Qt Widget yang masing-masing mempunyai bagiannya masing-masing. Seperti Qt Core itu sendiri yaitu kelas yang di dalamnya termasuk perulangan, sinyal dan slot dan lain sebagainya. Nah, Qt GUI ini di dalamnya terdapat berupa seperti tabel
dan lain sebagainya. Nah, di Qt ini di dalamnya terdapat inputan dari user, contohnya line edit, label, dan push button. Nah, selanjutnya pada program ini saya menggunakan 6 window. Nah, masing-masing window ini dikaitkan dengan folder UI-nya. Di window pertama berkaitan dengan tubas, nama filenya tubas 1906.10330.ui. Nah, selanjutnya pada window pertama terdapat satu push button yang digunakan untuk pindah ke kelas pindah kedua, dan selanjutnya window 2 akan tampil dan window 1 akan close. Nah, pada window 2 ini terdapat dua radio button yang digunakan untuk memilih jenis kelamin, dan satu line edit yang digunakan untuk menginput nama dari user itu sendiri. Nah, selanjutnya masing-masing inputan tersebut akan ditampilkan pada window 2 ini. Nah, selanjutnya di window ketiga akan ditampilkan nama dan sebutan dari user itu sendiri. Kalau pria disebut Mas, dan kalau wanita disebut Mbak. Nah, sama seperti window 1 dan 2, pada saat pindah ke window ketiga akan ditampilkan dan window kedua akan di close. Nah, window ketiga adalah pemberitahuan apakah user ingin melanjutkan ke perhitungan. Setelah itu pada window keempat yaitu user memilih jenis sofa yang ingin digunakan untuk menjadi jenis sofa 1 dan jenis sofa 2. Sini terdapat 4 radio button yang masing-masing dari radio button 14 sampai 44, yaitu tipe sofa yang ingin dijadikan variabel sofa 1, dan dari radio button 54 sampai 84 digunakan untuk memilih jenis sofa yang ingin memilih tipe sofa yang ingin dijadikan variabel X2 pada sofa 2. Nah, di sini juga ditampilkan ketika user memilih tipe sofa akan langsung ditampilkan, yaitu Anda memilih sofa tipe bla 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 untuk menjadi variabel sofa 1, dan begitu juga pada sofa 2. Nah, selanjutnya pada window 5 terdapat dua line edit yaitu line edit 15 dan 25, dan push button 25 dan 35. Nah, line edit ini berguna untuk memasukkan fungsi kendala dari masalah user itu sendiri, dan push button ini untuk menyimpan inputan fungsi tujuan dari rumusan masalah user itu sendiri, dan push button ini digunakan untuk meng-save atau menampilkan fungsi tujuan yang telah diinputkan oleh user itu sendiri. Nah, selanjutnya inputan fungsi tujuan itu akan ditampilkan pada bagian bawah tempat input data tersebut. Nah, di sini juga ditampilkan jika user tidak menginputkan fungsi tujuan, pada line edit 15 atau 25 akan diberitahu untuk mengisi harga, yaitu harga itu sebagai fungsi tujuan dari aplikasi Maximasi Profit ini. Nah, selanjutnya ada fungsi kendala dari line edit 16, 35 dan 56 adalah fungsi kendala 1, dan line edit 26, 46 dan 66 yaitu menjadi fungsi kendala 2. Di sini juga terdapat dua push button
yang digunakan untuk meng-save atau akan menampilkan fungsi kendala itu sendiri. Sama seperti fungsi tujuan, jika user tidak mengisi inputan tersebut, maka akan diberitahu untuk mengisi tempat inputan tersebut. Nah, setelah itu fungsi kendala tersebut akan ditampilkan pada bagian bawah. Begitu juga pada fungsi kendala 2. Nah, selanjutnya ketika user mengklik push button 16, maka otomatis akan pindah ke 6. Pindah ke 6 ini adalah pindah ke window 6 atau menampilkan hasil. Nah, sebelum menampilkan window 6, terlebih dahulu untuk menghitung data-data yang telah diinputkan oleh user itu sendiri, seperti fungsi tujuan dan fungsi kendala. Nah, di sini saya tidak memakai modul karena berbagai alasan. Di sini saya sudah membuat rumus sedemikian rupa agar dapat mencari titik maksimum dari maksimasi ini. Nah, di sini terdapat hasil pada titik C, titik D, dan titik B. Titik A tidak dimasukkan karena sudah pasti hasil pada titik A itu adalah 0 dan 0. Nah, cara saya untuk mendapatkan hasil maksimum di sini adalah hasil fix max atau maksimum dari titik B, titik C atau titik D. Nah, otomatis hasil fix ini akan mencari nilai maksimum dari nilai yang paling maksimum dari titik B, C, dan D. Nah, setelah itu hasil fix ini akan ditampilkan pada label 67. Nah, setelah itu masing-masing titik ini titik C, titik D, dan titik B akan ditampilkan pada masing-masing label dan diberitahu titik dari titik A, titik B, dan titik C nilainya berapa. Setelah itu ditampilkan titik maksimum dan profit maksimum yang dihasilkan dari titik maksimum itu sendiri. Nah, setelah itu window ke-6 muncul dan window 5 close atau tutup. Nah, pada window 6 ini diberikan dua pilihan, yaitu ulangi atau selesai. Nah, jika user mengklik push button itu langsung pindah ke dev ulangi dan otomatis window 1 akan tampil dan window 6 akan close. Nah, jika user mengklik push button 2, maka otomatis window 6 ini akan close atau tertutup. Nah, kita langsung pada pengaplikasian programnya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu masing-masing file UI dari masing-masing window. Nah, ini pada Windows 1. Ini tampilan pada Windows 2 serta widget-widgetnya. Di sini terdapat label. Jika user tidak memilih, maka terdapat pemberitahuan di sini. Ini adalah Windows 3 serta push buttonnya. Setelah itu ini Windows 4 untuk memilih jenis sofa. Ini Windows 5 untuk penginputan fungsi kendala dan fungsi tujuan. Nah, yang terakhir tempat untuk menampilkan hasil dari perhitungan tadi.
kita lanjut ke pengaplikasian program. Nah, pada Windows 1 didapatkan kata sambutan yaitu selamat datang pada aplikasi masing-masing profit produksi sofa. Nah, di sini user dihadapkan dengan satu pilihan yaitu lanjutkan. Nah, ketika user mengklik lanjutan ini akan otomatis pindah ke Windows 2. Nah, pada Windows 2 ini user diminta untuk memasukkan nama. Saya masukkan nama saya dengan Agus. Nah, ini user diharuskan untuk mengklik OK dan ditampilkan nama dari user itu sendiri, yaitu nama Anda adalah Iwan Agus. Nah, setelah itu user diminta untuk memilih jenis kelamin, seperti contoh pria. Nah, akan tampil pemberitahuan jenis kelamin Anda adalah pria. Setelah itu user mengklik next. Nah, lanjut ke Windows 3. Apakah Mas Iwan Agus? Nah, di sini jika user menginputkan jenis kelamin tadi yaitu wanita, maka akan tampil di sini sebutan Mbak dan nama dari user itu sendiri. Nah, selanjutnya user akan mengklik lanjutkan. Nah, di sini user dihadapkan dengan 4 tipe sofa yang ingin dijadikan sofa 1 dan sofa 2. Pada tipe 1 yang tipe pada sebelah kiri itu tipe yang ingin dijadikan variabel sofa 1. Seperti contoh tipe 1. Nah, akan muncul Anda memilih sofa tipe 1 untuk menjadi sofa 1. Nah, jika user memilih tipe 3 akan otomatis berubah. Anda memilih sofa 3, isi sofa tipe 3 untuk menjadi sofa 1. Pada sofa 2 ini sama juga user. Nah, ketika mengubah pilihan akan juga berubah tampilan pada di atas kolom ini. Selanjutnya user mengklik OK. Nah, pada Windows 5 ini user diminta untuk menginputkan data-data yang diminta, seperti masukkan harga masing-masing sofa. Nah, di sini user diminta untuk menginputkan masing-masing harga dari sofa 1 dan sofa 2. Seperti contoh. Nah, di sini saya akan menggunakan contoh soal pada jurnal yang saya jadikan referensi. Nah, ketika sudah memasukkan nilai, bisa diminta untuk mengklik. Sama juga pada sofa 2. Nah, di sini bisa diminta untuk memasukkan biaya produksi. Nah, yang pertama bisa diminta untuk memasukkan biaya perakitan pada sofa 1. Begitu juga pada sofa 2 dan di sini bisa diminta untuk memasukkan modal atau batasan biaya yang digunakan pada proses perakitan ini. Nah, saya di sini menggunakan jurnal sebagai referensi. Selanjutnya user diminta untuk mengklik OK. Nah, itu juga pada proses finishing. Nah, jika user tidak menginputkan salah satu dari line edit ini akan muncul pemberitahuan. Nah, sini isi modal finishing. Ketika sudah mengisi modal finishing. Begitu juga pada proses perakitan. Jika tidak mengisi, nah, terdapat pemberitahuan isi biaya perakitan 2. Nah, selanjutnya user diminta untuk mengklik hitung agar dapat menampilkan hasil dari perhitungan data-data yang telah diinput tadi. Nah, dihasilkan data-data sebagai berikut. Nah, pada window ini ditampilkan masing-masing nilai dari titik-titik tersebut, yaitu pada titik A, B, C, dan D. Nah, dan dipilih titik yang paling maksimum, yaitu titik C, dengan 140 pada X1 dan 60 pada X2 dengan profit maksimum
dari perhitungan tersebut adalah 260.000. Nah, di sini user diberikan dua pilihan, selesai atau ulangi. Nah, jika ulangi, maka user akan kembali ke Windows 1, dan jika selesai, window ini akan tertutup dan perhitungan selesai. Nah, kita coba selesai. Nah, Windows tadi akan tertutup. Nah, sekian penjelasan atau presentasi dari tugas besar saya. Maaf jika terdapat salah kata. Terima kasih.